Nah, selanjutnya ketua kelasnya siapa di sini? Saya, Bu. Oke, Abel, silakan dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mari kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Quran surat Anas bersama-sama. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Safa, Salwa, Meldi, Putri, Septi, Abel, Putri Okta. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Oke, sudah siap semua hari ini untuk belajar? Siap, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini tentang penentuan puasa. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian puasa? Tunjuk tangan. Meldi terlebih dahulu. Oke, tidak boleh makan dan Septi. Oke, jadi puasa itu ya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Benar yang dikatakan Meldi tadi, tidak makan dan tidak menahan nafsu. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian ketika kita ingin puasa kita itu bernilai pahala, maka kita harus mengetahui syarat dan rukun puasa. Oke, yang pertama yaitu mengenai syarat puasa. Nah, syarat puasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib, ya benar. Yang kedua, Syarat sah. nah, jadi syarat puasa itu dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, untuk syarat wajib puasa yang pertama apa? Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, yang keempat, Mampu. yang kelima, Suci dari hadas. yang terakhir, Menetap atau bukit. nah, jadi syarat wajib puasa itu yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Di sini Islam semua? Alhamdulillah. Yang kedua balik. Nah, jadi ketika kita sudah balik itu diwajibkan untuk berpuasa. Di sini sudah balik semua? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ya, jadi yang sudah itu harus berpuasa. Dan yang belum juga harus tetap belajar untuk
untuk berpuasa. Yang keempat, mampu. Mampu yang seperti apa sih, Bu? Nah, jadi mampu itu bukan orang yang kaya. Mampu itu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, karena ketika kita sakit itu berarti kita tidak mampu untuk melakukannya. Jadi yang kelima yaitu suci dari haid atau nifas. Nah, jadi ketika perempuan lagi haid itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi ketika sedang tidak haid atau sedang tidak nifas maka diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang keenam itu menetap atau mukim atau sedang tidak dalam perjalanan jauh. Seperti itu. Bisa dipahami untuk syarat wajib puasa? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya syarat sah puasa. Ada yang tahu yang pertama kah? Islam. Yang kedua? Memayis. Apa itu memayis? Bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya. Jadi yang pertama itu Islam. Kembali lagi syarat wajib puasa itu juga yang pertama Islam, kemudian syarat sah puasa yang pertama juga Islam. Yang kedua itu mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Di sini semua sudah bisa membedakan? Sudah. Contohnya seperti ini, mencuri itu hal yang baik atau hal yang buruk? Buruk. Jadi semua sudah bisa dan sudah harus berpuasa. Yang ketiga apa? Ya, seperti ini tadi ya, suci dari haid dan nifas. Ada lagi? Balik. Berpuasa bukan ada hari-hari. Ya, jadi puasa itu ada hari yang diwajibkan dan ada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Itu akan kita bahas untuk minggu selanjutnya ya, mengenai macam-macam puasa. Oke, selanjutnya yaitu rukun puasa. Untuk yang syarat puasa sudah paham semua? Oke, jika sudah Ibu hapus ya. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua, apa yang kedua? Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, jadi rukun puasa yang pertama adalah niat. Jadi ketika kita akan berpuasa itu kita harus niatnya karena Allah. Nah, untuk puasa wajib itu boleh niat dari malam hari. Pokoknya sampai sebelum terbitnya fajar itu masih boleh niat untuk puasa wajib. Tetapi ketika puasa sunnah itu boleh kita membaca niat atau boleh kita berniat itu setelah terbitnya fajar. Nah, seperti itu. Itu bedanya antara puasa wajib dan puasa sunnah. Oke, sudah paham semua? Sudah, Bu. Selanjutnya yaitu sunnah puasa. Coba ada yang tahu apa saja sunnah puasa? Coba Putri, bacakan sunnah puasa apa saja? 1. Makan sahur, Bu. Ya, lanjut. 2. Mengakhiri makan sahur. 3. Menyegarkan berbuka setelah waktu maghrib tiba. 4. Membaca doa ketika berpuasa. Oke. Jadi sunnah puasa itu yang pertama adalah makan Sahur. Nah, jadi ketika kita makan sahur kita juga sudah melaksanakan sunnah puasa. Sunnah itu jika dilakukan kita akan mendapatkan pahala. Jadi enak ya, sudah kenyang terus mendapatkan pahala. Yang kedua itu mengakhiri makan sahur. Jadi makan sahur itu sebaiknya diakhiri di waktu akhir sebelum terbitnya fajar. Jadi jangan sahurnya kelamaan, nanti jam 1 malam sudah sahur. Itu tidak boleh ya, karena ya sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi yang disunahkan
nilai pahala. Yang selanjutnya meninggalkan hal-hal yang dapat menghilangkan nilai puasa. Seperti apa? Berdusta, berbohong, mengingkari janji, itu dapat mengurangi atau menghilangkan nilai puasa. Selanjutnya yaitu memperbanyak amal sholih. Amal sholih itu seperti apa? Ada yang tahu? Membaca Al-Quran, bersedekah, itu termasuk amal sholih. Nah, yang terakhir yaitu iktikaf atau beribadah kepada Allah di dalam masjid. Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Oke, silakan ingin bertanya. Silakan. Ayo Bu. Oke, silakan Putri. Bu, kenapa kalau puasa itu kan sehari sampai maghrib ya? Iya. Tapi kalau anak kecil cuma sampai zuhur Bu. Oke, siapa di sini yang mau mencoba menjawab? Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi Ibu langsung jawab ya. Kenapa anak kecil itu kok boleh sih Bu puasanya cuma setengah hari? Padahal kan kita itu diperintahkan untuk puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti itu ya Mbak Putri? Iya Bu. Nah, karena anak kecil itu kan masih dalam proses belajar. Nah, jika dalam proses belajar, maka anak kecil itu bertahap. Nah, mungkin yang pertama itu dari terbitnya fajar sampai zuhur. Nah, nanti zuhur itu setelah berbuka, dia akan berpuasa kembali dan berbuka waktu maghrib. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika kita sudah mengetahui, kita sudah balik, itu tidak diperbolehkan untuk puasa setengah hari. Seperti itu. Sudah paham? Paham. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk kelompok pertama, silakan dicatat ya. Mencari hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Dan kelompok kedua, mencari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Silakan ya, untuk kelompok pertama yaitu Abel, Meldi, dan Putri. Untuk kelompok kedua, Safa, Salwa, Septi, dan Putri Okta. Silakan kalian mendekat untuk berdiskusi. Baik, kalau diperhatikan ya, Ibu akan memberikan waktu kalian selama 20 menit untuk mendiskusikan jawaban dari kelompok masing-masing. Sudah paham ya ini tadi untuk kelompok pertama mencari hal yang dimakruhkan, kelompok kedua mencari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sudah paham? Sudah. Silakan. Nanti juga dipersiapkan untuk siapa yang akan mewakili kelompok maju ke depan. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk diskusinya. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Silakan kelompok 1 siapa? Abel, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Silakan. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa antara lain yang pertama berkumur-kumur yang berlebihan, yang kedua mengikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari, yang ketiga mencicipi makanan walau tidak ditelan, yang keempat memperbanyak tidur ketika berpuasa, yang kelima berbekam atau disuntik, yang keenam sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama.
Jadi waktu siang hari itu kan biasanya panas ya. Nah, biasanya kalian itu sukanya kumur. Nah, kalau kumurnya berlebihan itu tidak boleh. Kalau makruh ya. Selanjutnya yaitu menyikat gigi. Jadi ketika kalian selesai sahur itu kalian segera menyikat gigi. Jadi di siang hari itu kalian tidak menyikat gigi. Selanjutnya itu mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan itu termasuk makruh walaupun tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak tidur ketika puasa. Panas-panas siang hari jangan perbanyak tidur, perbanyak membaca Al-Quran agar menambah pahala. Selanjutnya yaitu berbekam atau disuntik. Nah, disuntik itu termasuk makruh. Selanjutnya yang terakhir sengaja membatalkan berbuka padahal waktu sudah padahal melambatkan ya. Padahal melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Tapi Ibu rasa ini jarang sekali ya yang melakukan karena ketika belum waktu buka saja pasti kalian sudah menunggu-nunggu, apalagi sampai waktunya kalian tidak berbuka. Itu sangat langka sepertinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, 4 ya. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Sudah jelas ya, kalau makan dan minum dengan sengaja itu pasti puasanya akan batal. Yang kedua murtad atau keluar dari agama Islam karena syarat wajib dan syarat sah puasa itu beragama Islam. Nah, ketika kita murtad atau keluar dari agama Islam maka puasanya tidak batal. Selanjutnya itu mukah dengan sengaja. Jadi tidak diperbolehkan ya mukah dengan sengaja. Selanjutnya bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari itu tidak diperbolehkan. Keluar darah haid atau nifas. Jadi ketika kita di siang hari itu haid itu batal puasanya. Jadi boleh minum dan makan, tapi harus mengganti puasa di lain waktu atau lain hari. Terus merubah niat puasa. Jadi niat puasa itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan dirubah niatnya. Yang terakhir yaitu hilang akal karena mabuk, karena pingsan atau karena gila. Nah, ketika kita sehat, kita itu diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi ketika kita hilang akal, nah kita itu tidak diperintahkan untuk berpuasa. Itu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Oke. Ibu rasa cukup ya. Jawaban kalian tadi juga sudah sangat bagus. Sebelum Ibu tutup, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak, Ibu akan memberikan kepada kalian kuis. Nah, bagi siapa yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan nilai tambahan kepada kalian. Nah, coba
Berdoa mulai.